Baik, kembali lagi bersama saya. Nama saya Marcella Homo. Saya Taruni Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan materi tentang domestikasi jenis ikan laut. Baik, pengertian domestikasi. Pengertian domestikasi adalah proses yang panjang dan tak berkesudahan di mana hewan menjadi generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dari manusia. Selanjutnya yaitu domestikasi hewan. Domestikasi hewan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama hewan darat dan yang kedua hewan air. Di mana domestikasi hewan darat dimulai sekitar 12 tahun yang lalu. Selama ribuan tahun, populasi hewan didomestikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi. Sedangkan hewan air, domestikasi hewan air merupakan fenomena baru, kecuali beberapa spesies ikan yaitu ikan mas, Cyprinus carpio. Selanjutnya yaitu evolusi produk aquaculture ikan laut global produksi, di mana ikan laut global produksi ini meningkat sedikit dari tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping peningkatan ikan per tahun, produksi ikan laut global per tahunnya. Selanjutnya yaitu evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan didomestikasi. Jumlah spesies yang dibudidayakan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir, hingga mencapai 65 juta ton pada tahun 2013. Sejak pertengahan tahun 1990-an, jumlah meningkat 2 kali lipat, meskipun sedikit menurun pada tahun 1997, 1998, 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2012. Kita bisa lihat juga pada gambar di sampingnya peningkatan jumlah spesies ikannya pada tahun-tahun yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian dunia operasi aquaculture dan database FAO. Pengertian dunia operasi aquaculture adalah Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO. Database adalah sumber informasi temporal yang tak ternilai tentang kuantitas, nilai, dan lokasi geografis produksi makanan laut global. Peningkatan produksi ikan laut. Meningkatnya produksi ikan laut pada tahun 1950 sampai awal tahun 1970-an, ikan laut global meningkat sedikit. Kemudian produksi terus meningkat hingga tahun 1990-an. Setelah itu, ikan tambah meningkat dari tahun itu. Negara-negara atau benua yang memproduksi ikan laut. Berbagai negara yang memproduksi ikan laut. Yang pertama, diproduksi di benua Asia dengan tingkat produksinya 83,1%. Di Eropa, tingkat produksinya yaitu 9,2%, dan di Afrika 7,1%. Namun, lebih merata di dunia dengan produksinya yaitu di Eropa dengan total produksinya 37,8% dan di Amerika 21,9%. Selanjutnya, budidaya organisme akuatik. Budidaya organisme akuatik adalah sistem produksi pangan yang tumbuh paling cepat secara global dan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun. Organisme akuatik ini adalah ikan, kerang, moluska.
Kita bisa lihat pada gambar di samping, ini termasuk dalam organisme akuatik. Selanjutnya, domestika seleksi spesies baru. Di mana domestika spesies baru ini proses yang panjang dan sulit yang menumbuhkan antara lain manajemen induk, perkembangan gonad dan gamet, ovulasi atau oviposisi pada betina atau pada ikan betina, dan ejakulasi sperma pada ikan jantan. Kita bisa lihat di contoh di gambarnya, yaitu penyuntikan ovum ke dalam penyuntikan sperma ke dalam ikan betina untuk menghasilkan telur, matang gonad dan menghasilkan telur. Dan itu disebut dengan seleksi spesies baru atau seleksi ikan yang baru, hewan baru. Berikut beberapa negara membatasi perluasan budidaya ikan laut. Ada beberapa negara yang membatasi perluasan budidaya ikan laut. Yang pertama, Amerika Utara dan Eropa. Di antaranya, wilayahnya terbatas. Tidak bisa untuk membudidayakan ikan laut. Gelombang air lautnya lebih tinggi sehingga proses budidayanya tidak bisa. Peraturan lokasinya itu sangat banyak. Faktor kompetitif lainnya seperti pariwisata dan pelabuhan, di mana faktor kompetitif ini banyaknya pariwisata yang dapat bisa merusak budidaya laut tersebut, serta banyaknya pelabuhan di laut tersebut. Sekian dan terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan lewat PPT tersebut. Ada salah kata atau kurang mengerti, atau dari para saudara-saudari sudah mengerti, mohon ditambahkan pada kolom komentarnya. Terima kasih.